Kan sedekah artinya tolak bala. Ada lagi? Kalau ada nomor itu, nomor orang yang nipu itu masih ada, maka kita bisa nggak tuh Pak biar dia kembaliin gitu Pak? Kita, Apa? kan masih ada nomor orang yang nipu saya itu, bisa nggak tuh Pak supaya dia ngebalikin uang saya gitu? Bisa. Oh nggak usah. Itu udah gobloknya ibu. Jadi diikhlasin aja Pak? Hah? Diikhlasin aja gitu? Iya. Oh iya. Legowo. Iya. Duit udah di orang jangan diminta lagi. Nanti balik duitnya enggak, penyakitnya balik. Kan mumpung ibu lagi wajahnya jelek, sayang. Ya. Itu satu lagi Pak, ponakan saya kan pakai sawah ibu saya di Padang. Terus kakak saya kan minta abang saya tuh jangan dipakai gitu biar disewa. Tapi dia nggak mau ngembalin Pak, bilangnya udah disewa sama dia, tapi bilangnya uangnya udah sedekahin lewat di masjid. Saya minta di masjid itu atas nama siapa, orangnya yang mana gitu kan, mesti tahu. Karena kan waktu itu saya masih ada di Padang ya Pak. Kenapa uang itu kok bisa disedekahin, dia yang nyedekahin bukan saya gitu, yang punya sawah gitu. Itu gimana Pak caranya supaya sawah itu bisa ngembalin ke saya? Gosok mukanya keponakan ibu, digosok di alat kelamin ibu. Gosok sampai keluar api. Bilangnya kembalin gitu Pak? Balik. Oh gitu ya Pak. Kalau keluar asap terus sampai keluar percikan api. Ya udah Pak, itu aja ya Pak. Ya, sip, tepuk tangan dong dari Padang. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Abdul Syukur Pak Haji dari Jakarta Timur. Syukur. Ya. Oh iya. Ingin menanyakan Pak Haji, gimana caranya untuk saya mengobati orang tua saya dengan cara RDAY? Buang. Yang kedua, ngobatinnya apa sakitnya orang tuanya? sakit kaki Pak Haji. Sakit apa? Dokter bilangnya macam-macam Pak Haji. Ada yang bilang pengapuran, ada yang bilang dia rematik gitu Pak Haji. Centongin dong, centongin. Belum punya Pak Haji. Ini Biar baru dikasih. Insyaallah Pak Haji. Yang kedua, kalau untuk usaha Pak Haji, apakah caranya sama secara global atau setiap orang beda-beda Pak Haji? Sama. Ya. Terus, tinggal nanti ditekannya pada saat finishingnya aja. Usahanya apa? Bapak nanyanya usahanya apa? buka laundry Pak Haji. Hah? Laundry. Gampang, cara dalam Bapak digosok di mesinnya. Siap Pak Haji. Mesinnya warnanya apa? Misalkan Putih. Iya. Gosok sampai warnanya hitam. Terus yang terakhir Pak Haji. Satu lagi Pak Haji. Ya. Gimana cara ngobatin istri yang judes Pak Haji? Istri yang judes jangan diobatin. Justru kalau bisa kita kembangin biar dia super judes. Ya Allah. Ya, jadi Bapak dan Ibu bersyukurlah kalau kita punya istri yang judes. Gitu. Kenapa? Karena itu bisa buat tumbal. Ya salah. Jadi nyumpahin Pak, nyumpahin. Pakai Kayak anak metode. saya main air. Foji, jangan main air. Awas, kalau Foji main air, Papa punya mobil Rubicon. Ayo, awas. Punya Rubicon. Ya, diulang-ulang. Jangan sekali doang. Kayak orang manggil ayam. Krr, kan? Krr, 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 krr. Nah, lo justru itu pemantuk. Kalau korek kami pemantik. Istri yang judes itu pemantik. Metode yang baru kemarin Pak Haji ya? Iya betul. Insyaallah. Jadi lo ucapin, lo sumpahin istri lo. Gimana Dengan contohnya, dia Pak Haji? judesnya. Contohnya gimana Pak Haji? Istri gue nggak judes sih. Siapa yang bisa nyontohin coba dapat 1 miliar? Ada nggak? Jadi lo aja yang ngungkapin aja, ngomong. Siap. Ya, nanti habis ngomong lo teriak begitu di depan bini lo,
kan nanti lo langsung digampar. Iya. Bapak dan Ibu, ilmu nyumpahin ini jangan diragukan. Ini hanya ada di Indonesia, di RDI aja. Di tempat lain nggak ada. Mau dimanapun ibu cari nggak ada. Ilmu sedekah pembersih WC 100.000. Misalkan bapak dan ibu punya anak mau masuk di Akmil, mau masuk pegawai negeri, P3K, mau apa, sedekah deh pembersih WC, langsung lulus. Hanya ada di Indonesia, di sini aja. Nah, nggak taunya Pak Bu, saya juga baru tahu dari tamu-tamu saya. Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, itu nggak taunya ada di YouTube. Bapak nanti lihat di YouTube. Jadi ibunya Syekh Sudais itu dia ngamuk sama Syekh Sudais. Ngamuknya apa? Karena Syekh Sudais kecil itu nakalnya luar biasa Pak Bu. Kalau ada tamu, makanan tamu dikasih pasir sama Syekh Sudais. Akhirnya ibunya kan jadi marah. Syekh Sudais, kalau kamu masih nakal, kamu nanti kalau besar jadi imam Masjidil Haram. Awas, kalau kamu masih nakal, kamu nanti besar jadi imam Masjidil Haram. Sekarang dia jadi imam Masjidil Haram. Nah, ilmu itu kenapa nggak kita praktekin untuk hajat kita? Daripada kita sekolah tinggi-tinggi. Coba bapak dan ibu lihat di negeri ini, sekolah tinggi-tinggi jadi apa coba? Jadi staf ahli, ya kan? Jadi pemimpin nggak? Enggak. Udahlah bos, lo sumpahin istri lo yang judes itu. Siap. Biar cepat dipanggil sama Allah. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Zusmiwati dari Bengkulu. Bengkulu. Ya. Ya. Saya ini hanya baru tahu dari YouTube. Saya sudah jalankan dari YouTube itu mandi jam 00, baca Al-Quran. Alhamdulillah udah selesai. Ya. Tapi 10 hari Pak, baru selesai 30 juz, bukannya 9 juz. Udah katam? Udah. Udah. Oh iya. Dulu sebelum kenal RDI pernah katam nggak? Belum, cuman bisa ngaji itu aja. Wow, tepuk tangan dulu dong. Coba lihat ada HP tuh, ada apa tuh? Coba lihat tuh HP. Ada gak Bapak dan Ibu? Coba lihat, ada gak? Coba alat kelaminnya ada yang ketinggalan di bawah gak? Coba. Tuh alat kelaminnya ada yang ketinggalan gak di bawah alat kelaminnya? Ada gak alat kelaminnya ketinggalan di bawah tuh? Apa Bu? Jadi maksud kami memang kami belum mendapatkan apa-apa, tapi setelah saya melakukan mandi sampai saya mau berangkat sini, saya tetap mandi jam 00 Pak. Walaupun mengaji tetap terus. Saya lakukan dari jam 00 sampai subuh. Nah yang saya rasakan hanya Enggak, saya merasa tenang gitu aja. Oh iya. Sekarang saya Ini merasa testimoni atau mau nanya? mau nanya dulu. Nanya, apa Ya. pertanyaannya? Yang saya tanyakan, kami melakukan ini juga karena terus terang saya punya utang Pak. Ya, Utangnya 105 juta. ya. Nah, tapi begitu saya ke tempat orang yang nagih, saya lakukan seperti yang di YouTube itu, saya salami bosnya. Sebelum salaman Ibu melakukan apa? Saya ditagih oleh apa namanya? Ya. Saya ditagih terus. Sebelum Ibu salaman sama yang ditagih, Ibu meraktekin ilmu RDI apa enggak? Saya apa colek-colek itu Pak? Colek apa? Saya salami. Colek apa? Colek kemaluan saya. Apa namanya? Jadi setelah itu saya salami bosnya. Iya, Saya ini bapak-bapak pada japri saya, alat kelamin Ibu namanya apa? nggak punya nama Kak.
Nggak punya nama. Nggak punya nama. Cihuy aja, Cihuy. Cihuy. Itu aja. Cihuy. Iya. Itu mah bahasa Pamarican. Iya. Tahu gak Pamarican? Sana Jawa Barat Pamarican. Iya. Jin buang anak Pamarican. Ciamis sana itu. Oh namanya Cihuy. Gimana coba Ibu nyolek? Jadi setelah saya menghadap, Pak, saya ditagih. Saya bukan tidak tanggung jawab kepada utang, namun saya belum ada uang sama sekali. Mana buku rekeningmu? Ini saya liatin. Itu saya liatin juga surat panggilan pengeringatan. Kemudian lagi, sudah Bu, nggak ada pembayaran bulan ini. Cuman itu jawabnya. Tapi saya sampai sekarang diam jawab. Jadi saya mohon bagaimana cara saya melunaskan utang. Tiap tersebut. hari Ibu datang ke dia. Tiap hari Ibu colek alat kelamin Ibu. Tiap hari datang ke dia. Tiap hari colek alat kelamin Ibu. Tiap hari buat salaman. Tiap hari sampai dia almarhum. Nanti utang bawa mati. Oke? Oke. Sip. Tepuk Terima tangan kasih. dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Redi Supriyadi dari Bekasi Cibarusa, Pak. Cibarusa Bekasi. Iya. Kayaknya ini jodoh saya banget ini RDAY, Pak. Jodoh? Iya, sama saya, Pak. Hah? Sama nama saya jodoh banget. Redi anak yatim gitu. RDAY. RDAY. Redi anak yatim. Nama Bapak siapa? Redi Supriyadi. Redi Supriyadi. Supriyadi. Oh iya. Iya. Sampai saya Soalnya ngalamin. ada kambing saya baru lahir belum saya namain. Saya lagi nyari nama. Cocok bener ya. Sebab saya itu ngalamin yang namanya anak yatim kurung tadi, Pak. 7 bulan dalam kandungan ibu. Oh Bapak. Mm. Oh Bapak 7 bulan di dalam kandungan ibu, Iya. bapaknya meninggal. Iya. Sehingga Bapak anak yatim kurung. Iya. Nah, bisa gak kalau Bapak setuju biar hajatnya terkabul, ibu-ibu nanti cium keningnya Bapak. Ya alhamdulillah banget, jadi sepertinya mengikuti jejak Rasulullah. 6 tahun ngikut kakek meninggal juga, Pak. Oh Bapak. Dari bapak pas sebelum lahir, kakek pas 6 tahun umur saya, kakek meninggal. Nah itu ngikut nenek dan emak yang ya benar-benar Kenapa jatuh. nggak sekarang ikut kebo bule gue? Sekarang mau nanya apa bos? Ya ini alhamdulillah saya kenal RDAY sejak bulan November. Bos, di Indonesia atau di luar negeri tidak ada istilah yang namanya yatim kurung, nggak ada. Adanya di sini doang. Anak yatim ya sama semua. Kalau di sini nggak bos, gue pilah-pilah. Ibaratnya gue beli jeruk sekeranjang, gue sortir bos, mana yang manjur. Oh yang manjur yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya, sortir. Kayak Nabi Muhammad SAW. Kalau di luar nggak, di luar RDAY nggak ada. Yatim umroh, gue sortir lagi anak yatim yang udah berangkat umroh walaupun kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Gue sortir lagi yatim tahajud, anak yatim yang hobinya tahajud aja. Kok di luar nggak ada bos. Terakhir nih bos, the bestnya RDAY bos, bukan gue banggain nggak. Anak yatim gue paksain suruh tahajudnya jam 1. Kalau di luar sana tahajudnya jam berapa Bu? Jam 3 udah kadaluarsa bos. Makanya banyak orang pada protes, kenapa sih Pak Haji mesti bangun jam 00? Gue gak bisa jawab bos, asli. Karena ini udah dari dulu kan 2011. Baru kemarin tamu gue yang jawab, gak taunya ada di Al-Quran, di Al-Munzamil. Ayat berapa tuh? Jadi bangunnya setengah
Bukan malam. sepertiga, Tengah malam. setengahnya. Jadi jam 00. Jadi sebelum dan sesudah diantara boleh bangunnya jam setengah 12 malam, boleh bangunnya jam 12 lewat seperempat. Ada tuh surat apa tan namanya tan? Al-Muzamil. Gue juga baru tahu. Kenapa sih Pak Haji tamu-tamu RD dipaksain suruh baca Quran? Nggak taunya ada juga di situ di Al-Quran. Kenapa sih Pak Haji mesti tahajud jam segitu? Ada juga. Kenapa sih Pak Haji tamunya mesti mandi? Harus mandi. Nggak taunya udah dipraktekin juga. Ada bos. Baru kejawab. Gue ngajarin 2011. Baru kejawab 2024. Kalau orang kan dasarnya apa dulu? Ngapain? Ntar juga ada ketemu. Ketemu. Sholat tobat dari 2011. Baru kejawab sekarang. Ada di surat Nuh ayat berapa? 10, 11, 12. Lalu praktekin deh. Ya justru itu Pak. Jadi saya jatuh cinta benar-benar sama RDAJ itu. Jatuh cinta. Jadi hidupnya Pak. Kalau saran gue setuju gak? Biar lo cepet terkabul, jatuh cintanya jangan ke RDAI aja, tapi lo jatuh cinta juga sama ibu yatim. Pasti deh. Ada ibu yatim yang usianya 90 tahun. Ada 2 orang. Dia mengharapkan kasih sayang, cinta kasih sama tamu-tamu RDAI. Nah, lu udah gue pilih. Ya itu alhamdulillah Pak Haji, saya selama ini sewaktu masih bekerja, saya mengurus anak yatim piatu itu 4 orang Pak. Oh, di mana? Di sini, tapi sekarang udah alhamdulillah udah Di mana? Di Pulau Gadung waktu itu Pak. Pulau Gadung. Waktu saya masih tinggal di Pulau Gadung. Nah yang keduanya saya sejak tinggal di Cikarang saya punya lagi 2. Alhamdulillah 4 orang itu udah berhasil semua, udah berumah tangga. Tinggal 1 lagi sekarang umur 7 tahun, kelas 1 SD, cewek perempuan. Nah inilah Pak kayaknya ya Sekarang mungkin pertanyaan atau mau cerita atau mau ya pertanyaannya dongeng? saya itu gimana biar berhasil Mau nanya. gitu, hajat saya berhasil gitu Apa? Pak. Hajat sayanya bisa berhasil terkabul gitu Ya Pak. meraktekin ilmu RDAI bisa gak bangun jam 00, senyum, mandi pandan, tahajud, maksain baca Quran, bisa gak? Sudah Pak, udah saya Ya lakukan. udah, Ya. terus. Ya ini sedikit-sedikit udah ada ya bukti gitu Pak. Baru 2 minggu kemarin itu ada orang dari bank datang ke rumah tanpa saya minta malah menawarkan uang gitu Pak. Nggak apa-apa, nawarin kredit orang bank. Iya. Ya udah ambil. Iya, Ntar kasih ke gue. boleh diambil Pak ya. Lo ambil, lo tanda tangan, ntar duitnya store ke gue ya. Memang uangnya belum saya diapa-apain Pak. Sebab apa? Saya sekarang kan jatuh benar-benar jatuh ke bawah sekarang ini Pak. Iya. Emang ada jatuh ke atas? Sampai sekarang ini saya tuh sampai jualan nasi uduk dan nasi kuning Pak. Nggak apa-apa bos. Iya. Tahu gak lo kenapa susah? Kenapa lo jatuh? Kenapa lo dagang nasi uduk? Nah, Kenapa lo justru itu. dagang nasi kuning? Karena doa gue tiap malam doain lo biar lo jatuh terpuruk. Karena kalau lo nggak jatuh, nggak mungkin lo datang ke RDAI. Amin. Doa gua jangan disalahin nasib, gua aja yang disalahin. Alhamdulillah. Iya, gua aja yang disalahin ya. Emang doa gua tiap malam gua doain lu biar terpuruk. Ya keduanya ada satu lagi nih Pak. Saya itu sedikit-sedikit selama ini kan bisa membantu orang kalau luka apa yang jatuh dari motor atau kena knalpot. Banyak orang yang tahu Bisa bantu orang sakit. bisa ngobatin Pak. Ngobatin apa? Luka. Luka. Jadi walaupun luka saya ludahin. Kalau perempuan luka alat kelamin bisa gak lu bantuin? Takutnya suaminya Pak yang ribut, yang marah. Suaminya marah kalau rapat. Ini nggak ada suaminya udah 99 tahun. Ada 6 orang tuh di belakang. Alat kelaminnya lecet tadi. Naik kuda gue suruh jangan mengkar, dia mekar. Ngangkang, jadi pada lecet. Bisa gak tanpa di rongsen? Pasti. Nggak pasti. Nah maksud saya gini Pak, saya mungkin dikasih sama Pak Haji, saya itu biar bisa nolong bantu atau bantu orang yang sakit, bisa ngobatin. Saya mohon minta centongnya itu Pak. Oh minta Ngobat dikasih, orang. beres. Iya. Centong, Ya, apalagi dikasih pasti. apalagi centong buat penarik rezekinya pasti. Pak. Tadi kasih ya. Ya. Sip, tepuk tangan Oke, dong. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Saya Hafairbi Mutakin Nusur, Pak Haji. Nama? Hafairbi. Panggilannya siapa? Hafa aja nggak apa-apa. Hafa. Hafa. Oh iya. Saya usianya Tinggal di mana? Tinggalnya di Jakarta, Pak Haji. Usianya Jakarta mana? Jakarta Timur. Oh iya. Usianya 24 tahun. Usia 24 tahun. Waduh, udah tua benar. Pasien saya tuh muda-muda, coba lihat tuh. Aduh, 16 tahun Pak yang pojok tuh. Oh, muda-muda, kamu tua 24. Aduh. Iya, saya mahasiswi semester akhir, Pak Haji. Mahasiswi semester akhir. Kuliah di mana? Di UNES, Universitas Negeri Semarang. UNES Jadi kuliahnya di Semarang. Tinggal di Jakarta. Iya. Usia 24. Aduh, udah ketuaan. Iya, makanya semester tua, Pak Haji. Yeah. Nah, makanya saya mau nanya sekaligus juga testimoni juga nanti. Mau nanya dulu, Pak Haji. Ini gimana ya kalau misalnya biar saya skripsinya tuh bisa langsung selesai, langsung sarjana, tapi saya mau ngerjainnya aja tuh kayak susah gitu Pak Haji, soalnya sempet disuruh ganti judul juga gitu Pak Haji. Gampang. Buat bapak dan ibu yang punya anak, kalau mau kuliahnya cepat selesai, wajib sedekah pembersih WC 100.000. Jadi kalau anaknya malas atau kita nemuin anaknya rajin tapi dosennya bertingkah, sedekah pembersih WC, minta dulu sama mama kamu, mah minta dong 100.000, nanti kamu sedekah pembersih WC biar skripsi saya cepat selesai. Udah nanti dosennya luluh sama kamu, nggak ganti-ganti judul. Kok gitu Pak Haji? Udah dipraktekin sama anak saya kan dokter dua-duanya. Dokter tuh susah banget lulusnya, wow luar biasa. Belum lagi ujiannya, saya sedekahin terus tiap hari. Sekarang pasiennya anak saya rame banget, saya sedekahin terus pembersih WC. Kamu sedekah rajin, sedekah pembersih WC 100.000. Berarti uangnya dari orang tua saya terus saya Nyolong boleh, nyolong. Enggak, maksudnya kalau dari uang Ya dari mama kamu, saya sama sendiri papa kalau kamu. Dari mama kamu, papa kamu. Mama kamu minta, mama kamu mah minta dong 100.000. Atau kamu nabung pakai duit kamu. Iya, pakai uang saya sendiri berarti nggak apa-apa Pak Haji. Nggak apa-apa. Tiap hari gitu. Tiap hari. Enggak, kalau pasti lagi mentok aja. Misalkan kamu mau ketemu dosennya nih, dosennya killer. Nah, sedekah dulu pembersih WC. Biar dosennya mau nerima judul saya. Biar judul saya nggak diganti, judul saya nggak dicoret. Sedekah dulu pembersih WC sekali. Nah, kalau memang gampang, alhamdulillah terus. Kalau udah mentok, sedekah lagi. Jadi sedekah pembersih WC itu tuh sebagai pelumas. Sebagai apa namanya? Pelancar, pelicin. Wajib. Banyak tamu RDAY yang diterima di Akpol, Akmil, SMA Taruna. Itu pada saat tes sedekah pembersih WC. Nah coba. Kalau anaknya jauh Pak Haji dari orang tua. Nah muka lo jauh. Ya ibu yang nyedekahin. Jadi anaknya biarin di sana kuliah di Semarang. Ibunya di sini di Bogor yang nyedekain, atau ibunya yang di Jakarta nyedekain. Jadi ibu mesti ngeluarin duit dulu begini. Ke pembersih WC, Mang. Aminin ya Mang. Putri saya skripsinya cepat selesai. Aminin Mang. Gak mau ngaminin, ya jangan dikasih. Lu cari pembersih WC yang mau ngaminin. Yang mau kasih dong. Nih, nanti kamu di sana dipermudah. Anak saya juga begitu. Papa, kok pada saat ujian teman-teman aku bisa 1 jam, aku kok cuma 10 menit ya Pak. Ini kan sedekahin sama Papa. Nah sedekahin. Ibu mbaknya, karena nih yang datang mbaknya yang sedekah. Jangan orang tuanya, takutnya orang tuanya nggak nyambung kan. Mbaknya aja yang sedekah. Pasar tradisional, pasar modern, mall, pom bensin, stasiun, terminal, halte. Jangan sekali-kali sedekah ke pembersih WC masjid. Sampai kiamat lama hajatnya lemot. Kenapa? Nggak ada terima kasihnya.
Tahu sendiri pembersih masjid ngarep mulu dia, ya kan? Nah, jangan dikasih. Bisa? Bisa. Oke. Sama mau testimoni dikit Pak Haji. Boleh testimoni. Meraktek ilmu RD apa coba? Saya kan tahu RDA ini juga dari orang tua saya Pak Haji, dan orang Ya. tua saya datang juga ini. Ke sini. Iya. Orang tuanya ada. Iya, saya Nah, diajak. tadi kan udah saya sindir. Nah, terus waktu itu kan kepala saya pusing Pak Haji. Kepala Terus- kamu pusing. Iya. Terus kata bunda saya dipakein celana dalam di kepalanya gitu. Saya dalam siapa? Saya Oh iya. gitu kan. Terus habis itu ternyata sembuh Pak Haji, hilang. Sembuh. Iya. Nah, hilang sekarang kamu pakai pusingnya. celana dalam nggak? Pakai. Nah, bisa gak dicopot? Nih bapak-bapak lagi pada pusing. Ini pusing semua. Dengan kerendahan hati deh saya mohon. Daripada masuk UGD, pinjem dulu bentar. Apalagi celana dalam mahasiswa. Waduh, manjur banget. Bukan wangi. Habis dipakai sama bapak langsung lo geger otak. Iya, terus Apalagi testimoninya? kan itu Pak Haji pakai kata orang tua saya pakai celana dalam sama BH-nya terbalik gitu kan. Dibalik. Iya. Kamu udah pakai belum celana dalam dibalik? Udah pernah belum? Udah Sekarang semenjak- dibalik gak? Iya, dibalik. Mana buktinya? BH dibalik juga kan? Iya. Ya. Sekarang Terus- BH-nya dibalik nih. Iya. Coba diintip bentar. Oh iya dibalik. Terus ini Pak Haji kan Ibu sama bapak kalau nonton YouTube saya senyum-senyum gak sih? Hah? Bener? Ketawa. Ya. terus kata orang tua saya biar nolak bala gitu kan. Terus juga biar nggak ada musibah, lancar-lancar Iya. gitu. Terus abis itu beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kayaknya deh, adik saya itu naik motor mau berangkat ngampus, jatuh Pak Haji. Terus pas pulang ditanya sama bunda saya, kamu pakai celana dalam kebalik gak gitu? Enggak, lupa gitu. Ya udah, makanya kecelakaan gitu. Iya, Pak jadi Haji. kalau bapak dan ibu, ini bukan ini memang manjur banget. Jadi orang dulu menghindari kecelakaan tuh pakai celana dalamnya dibalik. Kalau perempuan BH-nya juga dibalik. Ada tadi anak mahasiswi Taruna, sekolah SMA Taruna, lecet. Alhamdulillah tuh kakinya datang kan, ini kan liburan panjang, datang ke mamahnya. Kakinya lecet, masih utuh semuanya, kecelakaan. Alhamdulillah tadi saya bilang, kenapa ibu mbak, kan saya manggil mbak mamahnya, karena masih muda sepantaran saya. Kenapa nggak dicolek alat kelamin mbaknya, taruh di lukanya biar cepat kering? Nggak taunya, saya tadi Pak Haji, saya colek alat kelamin saya taruh di lukanya, itu langsung kering. Nah jadi buat bapak dan ibu, kalau memang ada cucunya, anaknya jatuh lecet, daripada beli obat betadin, kenapa nggak colek alat kelaminnya ibu aja? Iya, colek di situ. Kalau buat bapak gimana? Copot dulu alat kelaminnya.